Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, selalu patuhi protokol kesehatan. Misalnya, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk materi pembelajaran hari ini, yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di sekitarnya. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Mari membaca Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Jenis-jenis kalimat tanya. Yang pertama apa? Yaitu menanyakan kata benda. Kedua, kapan? Yaitu menanyakan waktu. Ketiga, di mana? Yaitu menanyakan tempat. Keempat, mengapa? Yaitu menanyakan sebab. Kelima, siapa? Yaitu menanyakan orang atau nama. Yang keenam, bagaimana? Yaitu menanyakan cara atau akibat suatu perbuatan. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertama, agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebutkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan.
Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dibedakan sebagai berikut. 1. Peternakan hewan kecil, yaitu kelinci, kambing, domba, dan lain-lain. Yang kedua, peternakan hewan besar, yaitu sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain. Yang ketiga, peternakan unggas, yaitu ayam, itik, burung, dan lain-lain. Ketiga, perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Yang pertama, perikanan darat, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Yang kedua, perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. 4. Pertambangan. Wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. A. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, boksit, dan nikel. B. Barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. C. Barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. 5. Kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk itu, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Hasil hutan di Indonesia antara lain kayu jati, kayu meranti, ulin damar, dan rotan. 6. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, perdagangan akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. 7. Perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Contoh, industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Itulah tadi materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.